Ya, sebelum ke entertainment saya adalah ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi gengs di channel Pernah Muda Reborn. Alhamdulillah di segmen kali ini Pernah Muda Reborn kedatangan salah satu pemain dari preman pensiun. Nah, di segmen kali ini kita khusus kedatangan bintang tamu Mang Boy, preman pensiun. Siapa? Alhamdulillah sehat. Siap, Mang. Atur nuhun tos tes nyumping kali ka rompok dari Bon. Aduh, rada gempar kami ketemu sarang artis mah gitu kan. Ya. Nyantai. Nah, sebelum lanjut ke videonya, mari kita dukung channel Pernah Muda Reborn. Bareng-bareng kita ya. Ya, bareng-bareng buat kalian juga yang belum pernah subscribe, tolong di-share. Subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Gratis. Mungkin ada channel dari Mang Boy juga. Channel saya Kiraden 155. Kiraden 155, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Like, share, and comment. Ya. Mungkin untuk pertama nih bisa kita cerita-cerita sebelum memulai kan di dunia entertainment, mungkin kan bisa dibilang begitu. Apa sih sosok Mang Boy ini sebelum masuk dunia entertainment? Mungkin kan sebagian orang belum tahu ya kan. Nah, di sini kita bisa membahas, menceritakan perjalanan. Gimana? Kan di sini kan channel Pernah Muda kan ini kan ada intinya kan ceritanya kan. Iya. Pernah Muda ini kan kita menguak masa lalu tentang seseorang gitu iya, kan. memang. Dari pengalaman, dari edukasi, Iya. perjalanan hidup kan. Iya, Misi sama pencapaian gitu Iya. kan, buat motivasi orang di rumah juga Iya, gitu kan. betul. Jadi bisa diceritakan mungkin sebelum Mang Boy masuk ke dunia entertainment tuh Mang Boy itu seperti apa sih? Iya, gitu iya. kan? Ya, sebelum ke entertainment saya adalah ada apa? Saya 15 tahun sebagai tukang parkir di daerah Kopo. Di daerah Kopo. Masih Bandung juga. Kopo Kabupaten dekat. Ya, Cibolarang Cibolarang, ya. lebih tepat. Ya mungkin karena sesuatu hal yang saya harus hijrah ke sebuah daerah yaitu Kiara Condong. Ya. Ya. Tapi itu mah kelahiran asal dari mana? Saya asli Cibolerang. Cibolerang ya. Asli. Gitu. Cuma hijrah ke Kiara Condong dulu dengan berbagai masalah, mungkinnya masalah apa ini itu saya hijrahlah ke Kiara Condong. Itu memang kebetulan saya sangat suka sekali dengan film Preman Pensiun. Oh iya. Ya. Salah satu penggemar lah. Saya sudah jadi penggemar, ternyata menjadi pemain juga gitu kan, alhamdulillah. Itu singkat cerita, ya mungkin saya sering mensupport preman pensiun di luar produksi. Oh gitu. Kayak tulisan support di IG, di Facebook, ya mungkin itu salah satunya. Dan ternyata mungkin di balik itu ada hikmahnya dan rezeki saya. Makanya waktu itu saya sering nonton syuting. Oh iya, live itu Bang. Ya, Preman Pensiun The Movie. Waktu itu saya sampai 20 hari syuting The Movie itu saya selalu nonton. Dan dari awal dan waktu itu saya pas 20 kali syuting saya diajak main. Waktu itu saya sama Kang Deklik sama Kang Bohim. Oh iya. Itu dia bilang mau main, kan saya bingung main apa. Saya kan nggak kepikir bermain di sana gitu, cuman sebagai penggemar aja gitu. Iya. Nah, singkat cerita saya ditukar nomor sama yang ngurusin talent dan akhirnya besoknya saya dihubungi itu harus standby jam 8 dan saya syuting jam 4. Jam 8 di kontak harus datang? Ya, syutingnya jam 4. Oh, jam 4 sore. Buset. Ya, jam 4 sore. Buset. Ya. Alhamdulillah ternyata saya cuma 2 scene di The Movie. Oh iya, di itu. Singkat cerita lagi, beberapa bulan kemudian atau 4 bulan kalau nggak salah, saya dipanggil
main di PP4. Oh ya, setelah Ya. syuting di film layar lebar Itu itu. saya dipanggil dan main di PP4. Iya, iya. Nah, terus FTP dan selanjutnya PP5 dan saya cuma ngucapin terima kasih sama Pak Saudara Pak Aris Nugraha. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya dikasih amanah dan menjadi pemain pensiun. Alhamdulillah sekali, dari sekelas kru sampai kelas produser dan sutradara, saya mengucapkan terima kasih. Berkat ya, emang itu ya, berkat intinya kan usaha kita lah Iya, ya. iya. Nggak mungkin sih kalau kita mau berusaha intinya. Kalau melakukan saya sih proses. yakin dan Emang kuncinya yakin dan Yakin. kepercayaan diri Ya. itu yang harus jadi kunci buat kita gitu. Ya. Tapi sebelumnya gini Mang, ini kan tadi kan baru menceritakan tentang preman pensiun. Nah. Nah, dari kita dari Pramuda Reborn ataupun dari orang rumah ingin mengetahui gitu kan, dari dulu Mang itu sebelum ke preman pensiun itu pengalaman hidup Mang itu seperti apa gitu? Sebenarnya kalau di ini sama ya, sama preman pensiun. Saya dulu pernah di jalan, Ya. sama jalan. Kebetulan saya tukang parkir ya di daerah saya sendiri Di Kopo ya? Di Kopo. Dapat berapa tahun? Saya waktu itu keluar SMA tahun 98. 98 ya? 98 saya udah di jalan. Kalau langsung di jalan itu? Udah di jalan. Jadi pulang sekolah saya langsung parkiran. Gitu. Ya, Itu emang kemauan sendiri atau gimana itu Mang? ya lingkungan sih. Oh, lingkungan Kan di sana teman-teman saya sama. Ya. Kan dulu di wilayah saya ada sebuah terminal kecil lah, yang namanya terminal kecil. Ya saya udah turun ke jalan dulu. Suka sering jualan kayak pisang goreng sama inilah apa pakai baskom kayak gitu. Oh iya, iya. Tapi hidup di jalan itu kan keras Mang Ya, Karena itu kan namanya hidup di jalan pasti ada pro atau kontranya gitu kan. Banyak pengalaman juga intinya kan yang menceritakan kepada Ya. kita juga lah, ilmu buat kita juga gitu yang masih muda gitu. Emang banyak sih pengalaman di jalannya, ada yang ya bisa apa diadunya sama teman sendiri. Iya, namanya di jalan. Di jalan perebutan kekuasaan, Lahan, sama kayak cerita ada Preman Pensiun. ada sama lah. Cuman kalau saya sendiri, alhamdulillah lah selama di parkiran belum pernah berurusan dengan namanya hukum Alhamdulillah. selama 15 tahun. Alhamdulillah Saya saya kan niatnya juga kerja Ya. dari nafkah ya Mang ya. ya. Tapi untuk pengalaman yang kayak berantem kayak gitu mengalami lah. Sering mungkin ya. Sama hidup di jalan Ya. beda. Iya lah. Panas lah mungkin Sunda nama. Makanya sampai masuk jadi preman pensiun ya kan? Ya pasti kepake lah. Iya, Karena memang dengan pengalaman. mata kepribadiannya juga kan. Iya, memang beda. pengalaman pribadinya juga ada Ya seperti itu mungkin ya itu kan? mah sebuah rezeki aja ya yang maha kuasa. Cuma ya harus melalui proses dulu lah. Tapi itu ya, ngomong syuting casting nih kan? Atau langsung main gitu? Kalau yang dulu di Domi saya pernah ikutan casting. Oh, ikutan casting dulu. Casting cuman nggak menang, nggak masuk Oh, nggak masuk. nominasi. Cuman ada teman-teman yang masuk nominasi. Makanya waktu pas terakhir 20 hari syuting itu saya alhamdulillah dipanggil itu Iya. disuruh Oh, main, syuting juga ya? diajakin main gitu. Kirain ada orang dalam juga kan? Oh. Ya, Di sini kita mah ngobrol santai aja, emang kan ngobrolin pengalaman hidup mang dari seorang yang bukan apa-apa, ya kan? Sekarang Situlah sudah- membahasnya kita pernah Iya, mulai iya. sampai menjadi sosok yang sekarang, gitu kan. Tapi ngomong nih permain pensiun, mungkin ada cerita selanjutnya mungkin kan? Yang di rumah Kalau juga saya yang penasaran. sekarang belum ada kabar ya, Belum ada kabar. dan saya juga nggak tahu ya, belum ada kabar ya. Untuk saat ini, untuk saya ini belum ada kabar. Oh, iya. Tapi Ted, saya dengar tadi ya, Mang Boy ini selain dia beraktivitas di preman pens ataupun PP kan, PP4 ya. saya dengar itu punya usaha sendiri gitu kan. Oh iya. Seperti makanan khas Sunda itu. Iya. Saya lihat di IG-nya gitu kan, saya kan. Oh iya, saya juga followernya. Tunggal gitu kan. Ya, kebetulan saya itu juga dari pemberian dari sang sutradara ya, Ya. jualan burayot itu dulu saya. Burayot ya itu. Burayot, Burayot. burayot boy. Gitu ya. Ya salah satu makanan khas Jawa Barat lah, kebetulan kebanyakan di Garut ya, Iya. daerah Lewes gitu. Kebetulan saya mungkin bukan disuruh jadi lah ini usaha lah yang begini Iya, gitu, iya. usaha. Ternyata saya ini apa ambil aja sebuah amanah kan ya. Oh jadi itu bukan Mang Boy sendiri yang mau usaha itu, tapi Enggak, ada ya seorang sutradara pernah bilang sama saya, udahlah kamu jualan burayot aja. Nah, itu sebuah amanah kan ya. ya amanah itu.
makanya saya alhamdulillah sampai sekarang Masih jalan bisa. walaupun masih online, Masih baru-baru ya, Mang ya? Atau udah lama udah juga? dari PP4 saya jual, PP4. dari PP4, tapi masih online, masih Selama produksi itu Oh, berarti sampai apa? Selama jualan itu sambil aktivitas syuting dari Permen Iya, Pensiun ya? iya. Oh gitu. Namanya kalau yang mau ngerasain Burayot Boy, Pesannya kemana, Mang? pesannya bisa ke saya langsung ke IG, Bisa DM DM aja, langsung ya? bisa di DM aja, Iya, bisa. iya. Burayot Mang Boy dijamin rasanya. Pasti Bisa. ketagihan lah. Rasanya Apa asal Ge Boy. Asal Ge Boy. Legit asal Ge Boy. Oh gitu sih, itu Ya. apa semuanya? Ya, gitu. Silakan yang mau pesen DM saja ya ke IG-nya Mang Boy langsung. Dijamin lah. Ataupun ada juga ya cakwe Sinman. Oh, gitu. Sinman cakwe. Oh. Kebetulan Baru denger saya tuh. juga sama temen juga ada usaha cakwe, Collab ya? cakwe. Itu Sinman cakwe yang ada di Tegalaga. Tegalaga. Iya. Saya pernah beli itu namanya. Saya pernah beli. Pinggir kolam renang Tirtalaga. Di sana ada lah. Oh iya benar. Tapi benar tadi ke sosok Mang Boy ini jadi nggak beraktivitas di satu bidang gitu kan. Iya. Dia beraktivitas di syuting Permen Pensiun, nah di belakangnya juga dia usaha lagi. Iya. Itulah namanya orang itu Iya. kan. Ada pengalaman pribadi yang mungkin sampai diingat nih, lagi syuting ya kan, mungkin bermain peran sama artis yang Ya, ibu kota ya kan, misalkan Tapi ada pasti rasa apa tuh? pasti grogi ya tadi ya, kalau Iya. pertamanya mungkin gimana? Mungkin ada Misalkan pengalaman nggak ada dari- pengalaman nggak pengalaman sekolah acting apa Oh, iya. kayak gimana ya karakter itu nggak ada saya polos dan otodidak lah, Iya. otodidak yang nggak bisa apa-apa. Cuman yang kan mungkin namanya yang tadinya nggak bisa apa-apa kan pengen belajar ya, Iya. bukan semata. Harus ada Alhamdulillah lah, pengalaman. berbagai banyak proses, alhamdulillah saya udah bisa jadi Jalan begini ini. lah. Alhamdulillah ada Intinya ya saya terima kasih aja sama Tuhan yang Maha Esa dan Pak Aris ya. Terima kasih saya udah. Ditunggu Permen Pensiun berapa sekarang nanti? Ya kalau ada mah pensiun 6. Nah, Masih sampai ada. 10 lah nanti. Masih ada karena kan ini film Permen Pensiun itu khusus intinya kan disukai oleh semua masyarakat. Iya lah, gitu nasional kan. itu. Bahkan menceritakan preman yang Boy ya. Ya. bahkan sampai luar negeri loh ini Permen Pensiun, benar Bang. Saya lihat itu sampai ke Malaysia ya kan. Pokoknya mancanegara lah masuk itu Permen Pensiun, makanya sampai bertahan ke episode kelima gitu kan Permen Pensiun. Ya sebagai menjadi tontonan yang menjadi tuntunan lah. Amin. Alhamdulillah lah. Dan terima kasih buat semua juga warga khususnya Tim dari Permen Pensiun. ya, apa namanya ya sudah menonton. Terima kasih sudah menjadi fan. Terima kasih. Alhamdulillah saya. Jangan lupa juga subscribe nanti channel. Ya. Channel apa? Channelnya Pernah Muda Reborn. Ah, itu. Jangan lupa di subscribe dan like, share, and comment. Dan saya juga Gratis, punya guys. YouTube-nya yaitu Kiraden 155. Ya ada story mas Dan subscribe. jangan lupa juga ada teman saya NGW. NGW ya. Nugado Wilayah. Nugado ya. Pokoknya kita NGW. sukses lah semuanya lah. ya. Amin. Dan kita juga pasti support lah Mang Boy kedepannya kan semoga Amin, amin, tambah amin. rezekinya lancar, Amin. rezekinya sehat. Tapi keluarga Mang Boy pada sehat di rumah. Alhamdulillah keluarga sehat. Aktivitas Saya kan? baru kemarin memperingati hari ulang tahun. Hari ulang tahun kemarin? Anak Alhamdulillah. saya ya Keberapa itu Mang Boy? 6 tahun. 6 Anak tahun? saya masih kecil. Berapa? 2 1. Satu saya. Mau nama lagi nggak? Anak satu. Oh anak 1. Nama apa nih? Istri apa? Enggak lah kalau istri Nah. jangan. Jangan istri lah. Nah. Nggak mungkin Mang Boy seperti itu kan. Iya. benar. Nama anak kan nama rezeki ya. Mungkin kan kita tahu nih di Permen Pensiun karakter Boy itu seperti apa ya bisa disebut? Itu Antagonis atau gimana? Antagonis. Antagonis. Itu keseharian si Boy itu sama nggak sama realnya dari Mang Bayi Haki sebenarnya ya kan? Enggak tuh, itu mah kan kalau di Cuma tuturan film peran, ya? peran kalau Oh, di gitu. filmnya kalau besarnya begini kan. Tapi kalau saya nonton Permen Pensiun, sosok Mang Boy ini antagonis itu jarang ngomong gitu, cuek Iya. gitu. Kalau di Permen Pensiun, tapi Iya. aslinya enggak gitu kan. Sering bercanda malah nih aslinya ya, serius kan? Jadi banyak bercanda, banyak ketawa ya kan? Tapi itu Mang Boy selama intinya kan pertama jadi tukang parkir, sekarang ke Permen Pensiun, suka dukanya itu apa? Yang dirasakan sama Mang Boy? Ya mungkin kalau dulu di parkir ya mungkin berbagai banyak masalah Iya. lah ya, itu Dari ini itu penghasilan lah dulu ya. dari ini itu banyak sekali yang mungkin rudet lah ya. Iya.
lamun cek Sunda teh mah beri lah gitu. Ya, kalau udah menjadi sekarang ya alhamdulillah lah, sudah dikenal orang. Alhamdulillah udah ada pen, ada yang mungkin nanti pernah muda ribuan juga menyusul ya Bang. Nanti kalau ada teman pensiun menang kontak-kontak. Nah, jadi gini Bang, mungkin namanya manusia ya kan, ada saatnya benar-benar di titik terendah. Apa sih itu motivasi dari Mang Boy sendiri? Wah, kalau Ojek Sunda mah, orang bisa lah, gitu, mungkin kan ngerasa titik terendah. Gimana sih caranya biar bisa bangkit gitu kan? Ya berbagai macam, banyak masalahnya kalau di jalan mah ya, banyak masalah. Jadi mungkin kalau untuk masalah balik lagi ke diri kita sendiri ya, karena waktu itu saya hijrah ke Kiara Condong itu umur 39. Nah, sudah banyak yang dijalani, sudah banyak apalah yang ribet lah, rodat lah karena itu. Tapi saya punya keinginan, ingin berhasil, ingin sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi orang lain. Saya punya cita-cita itu dan terbukti. Apa yang mendorong itu? Yang mendorongnya itu yakin dan mungkin lempang, melempang lah, mending yakin dan satu lagi sabar lah mungkin. Karena mungkin setiap umat juga sudah dijanjikan ada barokah dan apa namanya? Mujizat itu. Saya ada patokan. Yakin. Karena yakin dijalani niat udah kencang ya kan, karena kebanyakan orang itu kan yang sulitnya proses ya. Prosesnya kan ada yang mau instan kayak gitu kan, kita mau melalui proses dulu gitu kan. Ternyata saya mengalaminya sendiri, ternyata benar-benar prosesnya sangat panjang dan harus sabar gitu. Tapi kan menuai akhirnya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Intinya mah yang menjadi penyemangat itu anak itu yang di belakang kita itu. Kalau nggak ada itu mah waduh, kayak gimana kalau orang hidup di jalanan emang ya, namanya aku mau kelah. Dulu emang sempat berpikirnya gitu, masih ya kan, masih apa, jiwa muda lah, darah muda itu kan mangke kan, mangke masa bodoh. Apa namanya, akhirnya kan tuh bisa mencikapi permasalahan. Jadi main emosi, main otot, main nafsu. Dan alhamdulillah saya waktu itu di umur 39 udah nges berhenti lah gitu. Dia nge-stuck, saya harus berubah total. Walaupun masih bolong-bolong lah kalau saya ibadah itu proses yang proses. Dan alhamdulillah umur 40 saya datang ke Kiara Condong dan dibukakanlah pintu barokah sama Yang Maha Kuasa. Mungkin itu yang saya alami lah. Makanya buat pemuda ya, anak-anak muda ya, saya tidak akan pernah menyalahkan apa ini. Yang penting yakin. Dan saya pernah ngalami muda juga. Pernah apapun dilakukan saya zaman kenakalan remaja ya, dilakukan. Dan alhamdulillah saya sampai saat ini belum pernah berurusan dengan hukum gitu. Itulah. Meskipun lama hidup di jalan tapi belum pernah saya alhamdulillah. Ya buat anak-anak muda sekarang ya intinya yakin dan sabar lah. Kalau saya sih sekarang anak-anak muda harusnya berkarya lah. Berkarya lah. Walaupun pernah apapun lah, namanya orang kan pengalaman hidup yang hitam pahit apapun, saya hanya bisa nitip aja, kita berkarya lah, yakin dan sabar. Intinya mah niat sama intinya gini ya, namanya aku sekarang kalau mau melakukan sesuatu itu harus berpikir dua kali intinya kan. Harus terima nantinya kan kita melakukan ini harus tahu resiko sama konsekuensinya itu seperti apa nantinya gitu kan. Kalau ujung-ujungnya cuma merepotkan orang tua buat apa gitu kan. Iya benar. Harus punya pendirian sendiri lah intinya. Betul. Tapi ini kan otomatis perasaannya kayak gimana, ini kan beda semenjak masuk ke entertainment dan sebelum
apa sih yang dirasain Mang Boy sekarang sama dulu kan pasti beda lah ya kan? Dulu kan beda ya, gerusak-gerusuk apa gimana itu. Kalau sekarang kan mungkin Jaga image mungkin. Ya, emang harus itu kan etikanya kan ada ya. Iya, Kalau udah jadi begini mungkin etikanya begini atau itu gimana lah. Tetap saya, tapi kalau pribadi saya insya Allah tidak akan berubah. Tetap begini, cuman kan banyak harus yang dipelajari juga ya. Kalau di dunia entertainment harus begini ya, mungkin saya melajari gitu harus begini harus begini kan. Ya alhamdulillah lah selama ini saya enjoy aja, nyaman. Mantap mah. Aduh, bener agak gempur sebenarnya itu sebenarnya aslinya kedatangan tuh artis alhamdulillah saya sumping kalau rompok pernah Bisa belajar kan? Iya, apa sih silaturahmi? Ya tadi bisa belajar. Sama lah kita buat kalian juga bisa mengambil dari pengalaman hidup dari Mang Boy. Jangan lupa ya, terima kasih nih. Wah, Ini keren. teasernya bisa langsung. Pernah Muda Ribon. Pernah Muda Ribon. Ini bisa didapatkan di apa? IG-nya. IG pernah Muda Ribon. Tinggal DM. Bisa PO juga. Ya. Kualitasnya gimana, Mang? Kualitasnya enak kan tuh. Nyaman lah. Nyaman dipakai lah. Nyaman pakai lah. Buat kalian yang mau jersinya bisa langsung DM ke Pernah Muda _Ribon. Harga bisa sesuai lah. Iyalah. Mungkin apa nih yang harus ditanyakan? Soalnya kan gampang kadang-kadang host itu udah direncanain kayak gini seperti ini kan buktiannya susah. Tapi kita di sini tanpa editing, kita real di sini. Iya memang langsung gitu kan. Kadang suka bingung nih, apalagi pertanyaannya kan, apalagi kedatangan tamu seperti Mang Boy. Tapi enaknya nih ngobrol lah. Ngobrol santai lah ya, berbagi pengalaman memang lah. Ini juga bermanfaat bukan buat penonton juga yang di rumah, bukan terutama buat kita sendiri lah. Ya mungkin ada hikmahnya atau yang bermanfaat bisa kalian juga ambil. Bukan begitu? Tapi itu Mang, sebelum Mang Boy turun ke jalan ataupun menjadi juru parkir itu ada keinginan besar untuk menjadi apa? Tidak. Dulu sebelum turun ke jalan. Sebenarnya saya dulu sekolah kebetulan sekolah kacau juga ya sekolahnya. Terus terang kacau. Dulu saya sempat kelas 1 gak mau sekolah itu ke STM dulu, saya zaman STM ya tahun 90-an saya STM. Kebetulan waktu itu STM saya di daerah Kebon Kelapa. Waktu itu saya gak mau sekolah. Sekolah itu harus diikuti sama ibu. Kalau ibu pulang, saya pulang ikutin. Karena kalau nggak diikuti nantinya kamana-kana. Tapi ibunya pulang, saya ikut pulang. Kayak anak manja lah disebutnya ya kan? Karena karena udah ada laporan dari sekolah. Oh, maksudnya seperti ke rumah. Oh ini siswa ini kok nggak masuk. Padahal kan baru masuk kelas 1. Nah, bolos terus ya. Nah, bolos terus dan saya sebenarnya sekolah nggak tamat sih, jujur saya nggak tamat sekolah. Cuman ya mungkin dulu ngikutin ini apa namanya kejar paket apa sih yang dulu paket C ya. Alhamdulillah saya punya jasa. Sebenarnya saya cita-cita pengen jadi tentara. Sebenarnya saya cita-cita pengen jadi tentara. Tapi kan perjalanan hidup siapa yang tahu? Iya. Banyak proses yang harus dilalui lah. Iya benar. Cita-cita pengen jadi tentara, tapi sekarang menjadi artis. Alhamdulillah. Tepuk tangan Marnak. Alhamdulillah bener. Atau memang kayak sumbingan Mang asli sih. Dia bunga dadak deh. Iya. Ini nggak direncanain sebenarnya alhamdulillah. Tesa kasumbingan Mang Boy. Alhamdulillah. Dan itu ya udah ada izin sang pencipta. Iya. Kalau di daerah kayak biasanya sih tahu. Tapi Mang Boy motivasi buat Mang Boy itu jadi sekarang yang dikejar yang target Mang Boy itu misi sama pencapaian itu seperti apa? Saya pingin untuk sekarang ini ya pingin melihat orang tua udah bahagia juga udah bersyukur lah. Udah bahagia banget. Udah bahagia banget lah. Karena dulu pas pas Demopi itu saya nggak pernah bilang bahwa saya main. Gitu. Ternyata orang tua taunya dari orang lain. Ternyata sebuah kesalahan juga saya. Tanpa jadi orang tua itu ya? Nggak ngomong saya ke orang tua. Cuma pas di PP4 dia tahu saya main. Ya mungkin dia
sangat bersyukur sekali, Iya, sangat bahagia sekali karena mungkin kalau sekarang saya masih di tempat itu ya nggak tahu gimana. Iya. Dan ke depan. Mungkin tidak akan menjadi seperti ini Ya, ya. mungkin berarti perjalanannya harus sana gitu. Iya. Udah ada yang ngatur lah perjalanan. Ada takdir masing-masing. Iya. Ya, saya alhamdulillah sekali lah. Terima kasih banyak sama saudara. Tapi pas orang tua mengetahui bahwa Mang Boy itu bermain di pensiun, ada rasa kayaknya wah gitu ya orang tua ya. Pasti bangga. Jadi tahu dari orang lain bukan dari anak sendiri gitu kan. Ya, Mungkin ada ngomong, kamu kok main nggak bilang sama ibu? pernah bilang. Pernah bilang? Ya itu ke bapak. Oh iya. Kok kerja gini nggak bilang gini. Iya. Ya, saya semua senyum-senyum aja. Mungkin maunya kejutan gitu. Iya. Ternyata pas di PP4 main agak banyak lah episodenya. Iya. Alhamdulillah. Kalau nggak saya sangat senang sekali. Ya, pastilah. Semua keluarga juga melihat saudara sukses, alhamdulillah pasti senang lah. Itu juga kalau di pensiun pastilah kayak berkumpul sama anak-anak kan pasti ada keluh kesahnya, suka dukanya gitu Iya. kan. Aku masih suka kontekan sama pemain pensiun. Alhamdulillah komunikasi Komen. sama teman-teman baik, sama juga ada ya ngobrol gimana. Suka kopdar nggak? Sama anak-anak pemain Kalau juga? jarang saya. Oh, udah jarang? Saya kan sekarang ada kerjaan lah di Karawang. Oh, di Karawang juga. Karawang saya kerja. Mungkin buat teman-teman ya doanya sehat selalu lah buat teman-teman khususnya yang waktu itu sama saya bareng-bareng di PP4 PP5. Sehat selalu, tetap berkarya. Amin. Sabar. Mantap. Nanti kapan-kapan bisa undang lagi nanti pemain pensiun. Teman-teman Iya. ya kan masih suka kontekan. Nah, mungkin buat teman-teman yang di rumah, ini pengalaman real dari Mang Boy, bisa kalian ambil hikmah contoh yang bermanfaatnya, ya kan? Ya. Itu juga buat kami sendiri, Mang Boy ya, makasih. Mungkin ada motivasi lagi buat yang di rumah, buat anak-anak muda sekarang, ya kan? Ya tadi intinya gitu itulah. ya. Kalau dengan karya lah. Jadi walaupun hidup sementara tapi karya selamanya. Ya betul. Masih Jadi abadi ya. intinya jangan gengsi lah, mau Ya, bekerja apapun betul, gitu, ya. kita jalani aja. Jalani. Namanya kan proses ataupun rezeki kan kita tidak tahu datang dari mana kan. Seperti Mang Boy kan dulunya di juru parkir, Ya. ke preman pensiun, dan Mantap. juga punya usaha sinek juga Burayot ya. Ya. Sama Jadi- Cakwe itu Ya, kan. itu di yang di Karawang apa Mang usaha? Saya nggak usah, cuma kerja. Oh, Kerja gitu. kerja ada di sebuah. Kirain buka cabang lagi di sana. Tadinya mau buka cabang, cuman nggak ke apa? Nggak keurus mungkin ya? Atau gimana? Takutnya apa? Nggak kekejar. Nggak, iya nggak pegang mungkin ya, nggak bisa kontak saya. Tapi itu kan untuk kedepannya ada rencana lagi nggak untuk usaha apa gitu kan selain di Burayot atau? Saya pengennya sih sebenarnya pengen usaha gitu, punya tempat sendiri, punya ya minta inilah Pasti apa namanya, bisa. punya tempat sendiri. Ya kafe gitu. Ya kayak tempat makanan yang bisa apa, ada musik kayak gitu Iya. lah, Kayak kafe cita-cita gitu ya. Ya mudah-mudahan tercapai Mang. Ya, pasti Amin. bisa lah. Amin. 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 Apa sih yang nggak bisa kalau kita mau Iya, yang penting berusaha, niat, sama sabar itu. Apalagi kan kayak Mang Boy ini kan intinya pengalaman punya gitu kan, ilmu juga punya gitu kan. Sebenarnya Apalagi apa? gitu kan. Iya benar. Tinggal Sebenarnya menjalani. gini, kalau Mang Boy itu buka usaha sebenarnya nggak ini udah punya nama gitu. Iyalah, kita ngeluarin produk apapun, wah ini pemain pensiun, nah, gitu orang udah pasti kenal. Ini bukan se-Bandung, bukan se-Jawa Barat, nasional loh. Pemuda pemain pensiun ini. Jadi gitu, orang kan sering lihat di TV, gitu. Ya, kalau zaman sekarang ya tahu sendiri lah. Pokoknya mah yang penting mah jaga kesehatan. Iya. Jaga kesehatan, yang lagi sakit Jangan cepat lupa. sembuh. Iya. Yang udah lagi sehat tetap jaga kesehatan. Jangan Ini lupa pakai kita balik lagi Mang Boy. Oke. Ini kan kita kan lagi di zona intinya kan Indonesia ini lagi di pandemi gitu kan. pandemi Iya. PPKM kan. Pas datang PPKM itu reaksi Mang Boy itu dari intinya kan bekerja seperti Ada usaha. terpengaruh. Terpengaruh nggak itu? Ya, sangat pengaruh sekali sih. Iya, Ya, semuanya ya. ya, dalam pekerjaan pasti ada semua lah, bukan Semua. saya sendiri, Semua kalangan. semua kalangan lah. Tapi tetap
masih bersyukur, tetapi kasih kesehatan lah, Iya. ya, tetap sabar lah, yang penting kita sehat dulu lah, ya. Iya. Insya Allah lah rezeki. Kalau namanya manusia Jadi tetap jaga kesehatan. kesehatan juga, meskipun kita lagi di zona PPKM kayak gini kan, insya Allah namanya rezeki nggak bakal kemana gitu kan. Meskipun awalnya kita pendapatan intinya kan segini, terus kedepannya kita agak menurun, ya jangan diambil Dengan patah semangat. dengan patah semangat. Iya. Terus kita gali terus semangat kita itu sampai kita sukses gitu kan. Amin. Siapa yang tahu lah ke depan kayak Mang Boy ini, siapa tahu kan pernah muda ribuan nanti Bisa masuk ngikutin ke- perjalanan Iya, Mang Boy. betul. Amin, amin. Nanti kalau ada casting kapan? Seperti itu mungkin buat kalian yang nama aslinya tuh siapa? Siapa tahu? Saya nama Kalian. asli Irfan Bayhaqi. Irfan Bayhaqi. Tapi banyak orang yang memanggil Bayhaqi. Bayangin kayak di IG ya. Ya. Ya, mana saya Irfan Bayhaqi. Lebih dikenal sebagai Boy Boy. PP. Kang Boy lah. Kang Boy. Sebenarnya tidak antagonis, orangnya tidak cuek, baik enak orangnya. Sering bercanda malahan. Jadi ketawa-ketawa terus dari tadi ya kan. Gimana? Apanya? Gimana apanya? Karena suka grogi. Bener. Orang kalau host ini memang selalu grogi, apalagi yang ditanya. Soalnya kan tadi kan ngedadak. Iya, Kan memang. kedatangan Mang Boy ini kan Alhamdulillah. kita tidak persiapkan dulu gitu. Alhamdulillah, Jadi alhamdulillah. Aku juga merasakan kalau masalah grogi. Iya, seperti itu. Jadi buat kalian jangan cuma bisa nonton, nanti coba-coba ngandelin ya kan, siapa tahu berkarya lah intinya kayak Mang Boy tadi bilang. Ya. Siapa tahu kan namanya kehidupan ya kan, Ya, ya, benar nggak? ya. Siapa tahu kan gitu. intinya mah tong hilap subscribe Nah, nanti subscribe teh gengs tong hilap. Tong Oke, hilap, subscribe ya. channel YouTube-na Kiraden 155. Kiraden 155 yang gue. Ya. Gitu. Tong hilap oke, mangga bila yang bade pesan budaya, raos asilna sok dijamin. Sekarang subscribe oke channel NGW Official, itu partner dari Pernah Muda Reborn. Ya. Jangan lupa. Gimana? Mungkin Mungkin sudah sudah apa ya? Mungkin alhamdulillah tadi ya. dengan kedatangan Mang Boy ke sini bermanfaat buat kita juga, Ya, lah, amin, orang-orang amin, di rumah amin. juga lah. Amin. Kita mendapatkan ilmunya gitu Amin. kan, motivasinya buat anak-anak muda sekarang gitu kan. Intinya banyak keluh kesahnya Mang Boy Ya. gitu kan, ceritakan di sini Ya. dari kita yang tidak tahu sampai kita mengetahuinya gitu kan. Bisa jadi contoh pengalaman baik lah. Dan sekali juga di sini Mang Boy kita dari Pernah Muda Ribuan keluarga berterima kasih banyak atas kedatangannya. Sama-sama. Maaf juga di sini tidak disediakan apa-apa. gitu. Nah, nanti. Ini jersinya Pernah Muda Reborn. Oh, alhamdulillah saya udah dikasih nih. Alhamdulillah. Ya kalau Mungkin sampai di sini mungkin ya video untuk kali ini. Sakaliri hatur nuhun pisan. Siap. Sudah secara sumping karo rompok Pernah Muda Reborn. pokoknya tetap semangat, sehat, dan sabar. Ya, Motivasi itu. dari Mang Boy ya. Jadi untuk kalian sekali lagi, saya nggak pernah bosan-bosan buat ngingatin kalian yang di rumah, bisa tolong dibantu di share, komen, like, dan subscribe tentunya channel di Pernah Muda Reborn Pernah Muda dan Reborn. channel YouTube dari Mang Boy sendiri. Kiraden 155. Nah, dan jangan lupa partner kami NGW Official. Spesial. Nih, oh iya, ini buat kalian. Siapa tahu Pernah Muda Reborn ngadain kuis nih. Siapa yang bisa ngejawab, tinggal langsung diisi kolom komentar di bawah ya. Nah, pertanyaan ini, mau tahu pertanyaannya? Saya juga mau tahu. Apa pertanyaannya? Hah? Apa coba? Jadi gini, untuk pertanyaan kali ini mungkin Pernah Muda Reborn itu yang kemarin apa ya? Belum ya? Oh iya, gini, Pernah Muda Reborn ini pas launchingnya di daerah mana atau di tempat mana? Untuk kalian yang tahu, silahkan komen di isi komen yang tahu jawabannya. Nanti sertakan IG kalian, langsung nanti kita pilih secara acak melalui IG, nanti kita DM langsung. Buat kalian yang udah tahu jawabannya, sekali lagi diulang pertanyaannya. Launching pertama Pernah Muda Reborn diadakan di daerah mana atau di tempat mana? Nah, buat kalian yang udah tahu bisa diisi di kolom komentar, sertakan IG kalian. Nanti kita pilih secara acak untuk dapatkan jersey Pernah Muda Reborn ini. Mungkin cukup segitu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.